udah canggih sekarang tentang media sosial udah bagus. Besok aku akan bicara dan belajar banyak kepada Anda. Tapi kalau soal video maker, mungkin saya masih punya pegang kartu yang bagus. Wis ora tau nyekel komputer iki. Wis HP Ya bloko makanya, iki. HP bloko butuh. ya nggak apa-apa itu kan juga termasuk keilmuan dong. Mhm. Mhm. Iya, makanya aku main yang Solo ki, main nang Solo, main nang Yanis. Meh juga monitor. Maksudnya aku kepikiran pengen ngedit video. Kan sementara iki gak ono monitor. Aku Iya aku udah ngomong, wis aku juga mau ke Solo. komunikasi karo bocah Yanis kok. Diatur aku juga udah telepon jadi udah pulang dari Jambi kok. Oh lah ya. Ya sip lah mungkin sesok apa-apa. Sesok Kemarin apa-apa aku nang telepon Solo. Janis, Mas aku tadi jam 10. Aku telepon sore tapi dia jam 10 baru pulang dari perjalanan pulang dari Jambi. Oh, Ya nanti bagus. aku mau ke Solo. Aku dapat apa? Kopi sama itu ya wes. Kopinya banyak sedikit banyak. Ya wes nanti aku ke Solo tak ambil kopinya gitu. Ya, cocok kuwi wis dolan Solo weh kapan? Aku tak Ya paling nyusul. beberapa hari ke depan. Aku tak susul. Heeh. Kesel juga deh, perjalanan jauh ya. Ya paling sebulan di sini nanti sebulan lagi dia ke Sumatera lagi. Sebentar lagi, yo. Ya begitulah siklus kehidupan. Kita tidak hidup sendiri. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Perhatian minimal. Nah, kayak Yanis itu kan juga berbagi perhatian ke orang tuanya yang di Sumatera. Mhm. Lemparkan topik pertanyaan kepadaku, nanti aku akan menjawab apa yang Anda tanyakan. Gitu dong. Kenapa Anda nggak pernah bertanya apa gitu loh. Kenapa Anda gengsi untuk bertanya kepadaku? Lah gengsi. Hmm, iya, iya. Karena manusia manusia abadi kan tidak pernah kesepian, manusia abadi tidak pernah sendirian, manusia abadi tidak pernah eee, terpengaruh oleh situasi perasaan sedih, senang, itu tidak akan berpengaruh terhadap manusia abadi. Sementara kita-kita ini kan manusia abadi ini. Kalau kita mengakui bahwa diri kita manusia abadi, sebetulnya kita terjebak dalam keabadian loh. Wah, ya lah iya memang 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 kita kan berada di situ. Manusia abadi itu tidak tahu bahwa dirinya abadi. Karena apa? Sebetulnya keabadian itu adalah kekekalan. Kekekalan itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Mhm, mhm. Iya, ya tapi kan kita dibekali ilmunya, dibekali pengetahuan, dibekali knowledge bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk abadi. Dan makanya ketika Nulit tadi bicara bahwa keabadian itu Anda paham sehingga Mhm. ya tentunya harus understand dong bahwa keabadian itu adalah absolutely kan gitu. Iya, betul betul. Sementara sementara manusia kadang-kadang kan terperangkap di dalam ruang dan waktu. Sementara sementara kita adalah manusia-manusia penjelajah ruang dan waktu, gitu. Ya setuju. Orang hanya terperangkap dalam kehidupan sesaat, kehidupan, sementara, fana. Tapi kalau manusia abadi tidak ada tidak ada pernah, apa namanya, khawatir karena perjalanan panjang dan ada rambu-rambu yang menemani. Hmm. Justru kita yang berpikir adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain, berbagi pikiran, berbagi wawasan, konteksnya malah Oke, itu.
Hard disk Anda cukup nggak untuk menampung pembicaraan kita? Gua kurang gas 256 giga. The record in the life of Soke. Oh, udah nyala dari 2 jam yang lalu. Sudah. Berarti nanti kita kasih informasi pada pemirsa bahwa kita sedang bicara tentang sesuatu kehidupan yang selalu mempunyai progres ke depan, lebih optimis tentang sesuatu yang bagus. Iya. Jakarta saiki ben ora kademen iki ya ra. Salatiga cuaca buruk. Enggak, kondusif, udan penak, sejuk. Aman terkendali. Kenapa pakai jaket? Lah, Kedinginan. adem, Mek. Ya mungkin Salatiga kedinginan, di sini terlalu panas. Iya. Ya, sakjane tidak terlalu dingin sih, cuma ya ben nyaman wae sing ngobrol. Nek ora pati kademen kan nyaman lah ngobrol. Tapi kan paling tidak kostum Anda lebih bagus, penampilannya lebih keren kan begitu. Ya kan ben balance hitam dan putih. Mosok Oke. hitam karo merah. Wah, merah iki piye? Enggak, merah sebetulnya bagus, cuma kebetulan sekarang merah lagi dalam konteks oposisi. terpaksa jadi oposisi. Ya karena memang nasi tumpengnya sedang dipegang oleh yang coklat sama abu-abu, Ya. sama yang orange. Iya. Iya. Baru berpindah nasi tumpengnya. Iya. Itulah nasib Indonesia, seperti nasi tumpeng di mana deritanya siapa yang potong tumpengnya. Ya, betul. Betul. Dan kita tidak pernah terjebak di situ. Kita tetap menjadi manusia merdeka. Karena kita nggak suka pesta. Ya, betul. Yang suka pesta itu orang miskin. Seorang yang miskin selalu merindukan pesta pora. Iya. Tapi orang yang kaya itu orang yang tidak pernah berpikir dia berpesta. Tapi orang yang kaya itu dia berpikir bagaimana dia harus membagi apa yang dia miliki atau kekayaannya untuk dipakai bersama-sama. Iya, iya. Dan berpesta itu bisa jadi kamuflase. Alah yo, pesta itu cuma pertunjukan perlontaian saja yang itu murahan no. Nah, iya, betul. Dan kita tidak butuh pesta itu. Enggak, pesta enggak penting. Tapi sesungguhnya yang lebih penting adalah perbuatan budi pekerti kita untuk memberikan sesuatu yang bagus kepada lingkungan, itu yang lebih utama sebetulnya. Ya, legasi. Warisan. Ya. Warisan sejarah. Iya. Ya, karena kalau sejauh perkembangan ini, gue lagi off untuk banyak kegiatan. Kenapa? Sebetulnya banyak statement pemikiran yang frontal yang ada dalam pemikiran saya. Cuma untuk akhir-akhir ini saya no comment tentang in the words. No comment for in the life. No. Oke. Gue lagi sedang banyak membuat sebuah penggalian-penggalian. Di mana kita itu sedang dalam zonasi apa? Kenapa kita tidak boleh terpukau tentang kehidupan masa kecil hingga usia ini? Kemudian kita euforia tentang hidup. Iya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kehidupan itu fata morgananya banyak sekali. Iya. Pancarubanya banyak sekali, sehingga bagi kita yang harus berpikiran waras, kita tidak boleh terjebak tentang kehidupan yang sedang kita miliki sekarang ini. Oh iya. Kenapa? Kehidupan yang sedang kita miliki bukan berarti nyaman buat kita. Kenapa? Sesungguhnya
kita di antara terjal tebing, di mana semuanya bisa runtuh. Iya. Iya. Termasuk seperti kekuasaan, kehormatan, kewibawaan, semua itu bisa runtuh. Itulah yang di era dalam pendewasaan usia dan kehidupan ini kita harus waspada dan paham. Kita jangan terkecoh tentang apa yang sedang kita miliki. Iya. Kenapa? Sesuatu yang ada di muka bumi itu tidaklah sesuatu yang akan paten. Kenapa? Sesuatu bisa berubah. Bisa mengalami kerontokan. Iya. Mau kekuasaan, mau pangkat, mau harta, mau apa. Semua tidak bisa kita pegang dengan begitu mudahnya dalam genggaman kita. Kenapa? Kehidupan itu tidaklah permanen. Kenapa? Karena dia selalu berubah. Oh iya. Itu yang Iya. menjadikan kita menjadi berpikir sekarang ini. Iya. Sehingga orang-orang itu juga akan belajar dari itu mestinya. Bagi otak orang yang waras yang berpikir bahwa kehidupan itu tidak pernah mengalami titik tenang. Kan begitu. Oh iya. Iya. Kehidupan itu adalah samudra yang dimana manusia akan diuji. Kapan dimana dia akan menuntaskan rasa hausnya. Tapi dia tidak tahu seberapa luas sesungguhnya samudra itu. Dan bahkan kadang-kadang manusia tidak tahu dia sedang berada di posisi mana. Seberapa jauh perjalanan yang akan dilewati, seberapa jauh perjalanan yang akan ditempuh. Bagi manusia-manusia abadi akan paham itu, sehingga tidak mempermasalahkan saat sekarang, tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Karena bagi manusia-manusia abadi adalah bagaimana kehidupan ini menjadi sebuah dharma, sebuah tugas penting untuk berbagi kemanfaatan pada yang lain. Dia tidak pernah takut dengan masa depan. Manusia abadi tidak pernah takut dengan masa depan. Dan tidak pernah menyesali masa lalu. Lanjut dong. Oke. Bagaimana? Oke. Ya karena kita itu sesungguhnya kan manusia abadi. Yang dimana kita diberi kesempatan untuk melampaui beberapa level dimensi kehidupan. Itu makanya kita ini sesungguhnya manusia abadi. Hanya sebagian besar manusia disibukkan dengan satu fase saja dari kehidupan. Satu dimensi kehidupan sudah terlalu sibuk, sudah terlalu habis daya cipta, daya pikirnya dihabiskan untuk fase kehidupan, yaitu kehidupan di dunia. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang banyak manusia yang tidak tahu dia berada di fase mana di dalam samudra kehidupan. Kalau manusia abadi, sudah tidak perlu ditanya lagi, karena dia tidak pernah menyesali masa lalu, tidak pernah takut dengan masa sekarang, dan tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir dengan masa depan. Karena dia sudah paham, dalam setiap perjalanannya, ada sebuah kekuatan besar yang pasti dan akan memberikan cahaya di dalam setiap kehidupan, dalam setiap perjalanan yang kita lalui itu. Sehingga tugas kita hanya satu, bagaimana kita mampu melihat, mampu berbagi manfaat, mampu berbagi hal-hal yang positif kepada manusia yang lain. Poinnya hanya itu saja. Dunia itu hanya hanya hiasan sementara. Begitu, oke. Boleh saya tambahkan? Siap. Saya pernah menulis dalam sebuah catatan kecil ya dalam hidup bahwa sesuatu yang pernah diciptakan itu akan abadi.
Kenapa? Sesuatu yang pernah diciptakan itu adalah karya pencipta. Pencipta itu sendiri abadi. Jadi setiap insan atau apapun juga, makhluk apapun juga, sekali dia diciptakan dan dia abadi, dia kekal. Dia kekal bersama dengan sang penciptanya. Sehingga tidak perlu kita harus susah payah untuk mencari keabadian. Kenapa? Ketika kita diciptakan berarti kita sudah abadi. Kan begitu. Iya. Hanya proses keabadian itu editingnya panjang. Iya. Mengikuti irama keilahian kepada Gusti Allah kan gitu. Jadi ketika Gusti Allah menciptakan berarti itu menjadi proses keabadian. Termasuk insan-insan di muka bumi ini dan alam semesta ini mengalami proses keabadian. Dalam satu cipta Tuhan alam semesta. Kan begitu. Hanya manusia itu sendiri mempunyai proses cipta sendiri dalam konteks ruang dan waktu kehidupan. Ialah dalam konteks alam semesta. Sehingga manusia diberikan proses cipta karsa itu dalam konteks dalam keterikatan ruang dan waktu alam semesta. Itu hanya untuk manusiawi. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah proses karya cipta yang tidak terikat oleh ruang dan waktu adalah milik ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu. Sehingga sesuatu hal yang sudah pernah dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu adalah menjadi kekal dan abadi. Termasuk kita dan manusia-manusia dan makhluk-makhluk iblis dan semuanya ada dalam muka ini. Itu menjadi proses keabadian. Begitu. Nah, kembali kepada proses duniawi. Manusia itu terjebak dalam konteks kebutuhan berkarya hanya dalam kebutuhan ruang dan waktu kehidupan. Dalam keterikatan ruang dan waktu alam semesta kan gitu. Sehingga orang mengejar-ngejar banyak hal tentang kehidupan. Akhirnya seperti itu. Ketika dia dilahirkan sampai sebelum dia itu dan setelah dia dimatikan. Sehingga manusia mempunyai proses editingnya itu dalam konteks ruang dan waktu kehidupan duniawi. Alam semesta ini. Nah, dalam konteks kebutuhan manusiawi ini, kehidupan ini, ruang waktu ini, manusia terjebak dalam nilai material. Iya. Sehingga nilai material itu seolah-olah menjadi proses reputasi, prestasi. Material duniawi itu kehormatan, harta, pendamping kita, anak-anak kita itu proses editing manusia yang diberikan kesempatan dalam kebutuhan duniawi. Yaitulah menjadikan manusia itu seolah-olah dia itu kekal. Padahal kekalnya dalam konteks dalam duniawi saja. Sehingga tidak salah manusia itu banyak sekali perbuatan-perbuatannya yang memunculkan angkara murka, kerakusan, segala macam. Karena seolah-olah kesempatan yang diberikan pada manusia itu, pada sang pencipta itu di dunia itu dalam konteks ruang dan waktu itu adalah harta, kehormatan, kekayaan dan semuanya itu harus dibikin sebagus mungkin. Itulah manusia. Nah, itulah menjadi masalah antara manusia dengan manusia yang lain. Bahkan antara saudara dengan saudara yang lain. Hanya karena terjebak kepada sebuah kehormatan, sebuah harta, sebuah prestasi, segala macam itu. Yang murah-murahan dalam konteks duniawi. Bahkan sampai mereka buta. Mereka dengan siapa? Kenapa? Ambisius tentang keinginan ruang dan waktu manusia dalam kesempatannya untuk menggapai kehidupan duniawi ini. Seperti itu masalahnya sebetulnya itu yang kita lihat ketika kita masih bernyawa ini. Tapi sesungguhnya kalau manusia hidup itu berpikir bahwa engkau tidak akan pernah hidup
engkau pasti akan dimatikan. Tentunya otak warisnya akan memberikan informasi. Kapan, bagaimana, ketika aku nanti sudah tidak hidup kembali, Ya. aku hidup kembali dalam dimensi yang lain. Katakan seperti itu. Mhm. Tentunya manusia itu akan mempunyai kepribadian yang luhur yang bagus. Tapi jarang orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita juga kadang lupa tentang konsep keluhuran di mana kita masih diberi kesempatan dalam keterikatan ruang dan waktu. Iya. Padahal ruang dan waktu kita tuh pasti akan dirampas habis. Kita akan dikafankan dan kematian di depan kita dan kita tidak akan bisa berkutik apapun tentang bicara kematian itu. Oh ya, itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kadang-kadang, jebakan dunia fana itu membuat manusia tertipu ya. Jadi ibaratnya begini, manusia merasa lapar sehingga rakus untuk makan. Itu sebenarnya adalah tipuan dari jasad. Itu kembali ke dunia lagi. Tapi kalau manusia abadi kan tidak terpengaruh dengan rasa lapar, tidak terpengaruh dengan rasa haus, tidak Boleh ter saya potong? Tidak. Oke, silahkan. Saya akan tertarik dengan bahasa Anda tentang kita manusia yang abadi. Harusnya Ya. orang yang mempunyai pemahaman bahwa dia sadar dirinya adalah manusia abadi, Iya. tentunya dia akan harus mengupgrade dirinya. Harus, wajib itu. Ya, upgrade-nya kan berarti kan tentang dunia akhirat dong, harus Oh begitu. iya, karena yang namanya manusia abadi artinya tidak hanya sebatas kehidupan dunia kan. Nah, itu maksud saya begitu. Iya iya iya. Nah, kita kasih informasi sama kawan-kawan, saudara-saudara kita bahwa kita harus sadar bahwa Iya. kita mesti ke sana artinya. Iya. Ya karena Paham. batasnya kan hanya satu. Batas dari batas manusia sebagai manusia abadi ketika berada pada dimensi kehidupan dunia, batasnya kan cuma satu tok. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga PR manusia adalah di situ. Akal budinya harus mampu memahami konsep manusia abadi yang dia tidak hanya butuh kehidupan di dunia saja, tapi ada kehidupan selanjutnya. Iya. Ya, oke. Saya tertarik ketika Anda mensitir tentang akhlak. Iya. Akhlak itu adalah tentang larinya kepada sebuah konteks keimanan juga. Oh ya. Karena pakaian sesungguhnya, pakaian yang paling bagus itu tentang akhlak kan gitu. Iya. 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 Kadang orang terkecoh dengan penampilan-penampilan, sesungguhnya Iya. penampilan itu akhlakan gitu. Iya. Ada semu itu, kamuflase. Nah, keakhlakan itu kan pada takwa harusnya larinya. Oh iya, kepasrahan. Nah, kenapa? Sesungguhnya sesuatu yang paling kekal itu adalah ilmu takwa. Oke. Akhlak itu kan hanya dalam konteks kebutuhan duniawi. Sehingga akhlak itu nanti akan merembes kepada sebuah kostum. Ketakwaan kan gitu. Dan sesungguhnya pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa kan gitu. Iya enggak? Kan gitu. Iya. Itu di Al-Qur'an loh ya. Oh iya. Nah, keimanan itu sendiri kan sebuah modal untuk membangun ketakwaan kan gitu. Iya, iya. Sebagai bentuk Ada banyak kesadaran. sekali loh. Saudara-saudara kita itu bicara, waduh aku tuh wis ngibadah. Tapi sesungguhnya ibadahnya itu dalam konteks apa? Atau dalam iman takwa tidak kan gitu. Disitulah rawannya tipu daya duniawi kan di situ. Iya. Makanya perlu sebuah konsep kesadaran manusia sebagai makhluk abadi. Sehingga tidak mudah terperdaya oleh tipu daya, oleh
balutan kehidupan duniawi. Makanya sekilas tentang intermezzo kita ini, Ya, sesuatu hal yang paling mendasar dalam bicara tentang manusia abadi itu adalah ya. proses editing kita ini Mhm. menjadikan sebuah keimanan, membangun sebuah ketakwaan itu, kan gitu Oh, maksudnya. iya. Itu ibarat Jadi karpet merah dia akan menjadi manusia abadi yang benar-benar keabadian absolutely Iya. ketika dia merajut keimanannya itu menjadikan sebuah ketakwaan yang istimewa sekali, kan begitu. Oh, iya. Mhm. Understand itu. Wong aku sampai berdarah-darah dengkul dan tanganku itu karena untuk membangun ketakwaan loh sesungguhnya. Iya. Eh, Karena apa? Lah dengkul dan tanganmu berdarah itu kenapa? Karena dalam proses editing ketakwaan. iya. Iya, betul betul. Banyak saudara-saudara kita di tempat yang jauh itu juga proses editing loh, membangun ketakwaan. Seperti di Palestina itu kan harusnya pelajaran yang sangat luar biasa sekali untuk sejauh mana sih ketakwaan kita, Iya, keimanan kita, kan gitu. fenomena Palestina adalah fenomena yang paling Ya. dahsyat di dalam sejarah peradaban manusia. Karena itu sudah sitir di beberapa sejarah masa lampau, baik di hadis, Al-Qur'an, Di sehingga paling Al-Quran jelas itu di Al-Quran. iya, Saya baca Al-Quran setiap hari. iya, iya. Palestina dahsyat itu. Ya kita harusnya iri, kenapa kita nggak di Palestina? Nah, itu dia. Kalau kita Ya di mungkin karena kita terlalu cengeng untuk di Palestina. Apalagi kita ya, iya, Indonesia, Malaysia, atau semua yang di iya, muka bumi ini, iya. mungkin cengeng. Mhm, Sehingga memang pola editing yang udah tergariskan itu adalah pola-pola yang sudah tergariskan dalam Quran hadis itu. iya, Ya memang kita harus banyak belajar dari apa yang terjadi di Palestina, karena ini detik terakhir akhir zaman di mana manusia akhir zaman seperti kita itu harus belajar banyak dari itu. iya. Ujiannya justru di saat mendekati akhir zaman seperti ini. Ujian sejauh mana manusia itu mampu memaknai tentang sabar, tentang takwa. Iya. Ya di situ. Manusia akhir zaman itu akan orang tidak akan mampu menutupi kepribadiannya yang sesungguhnya. Di fase akhir zaman tuh orang tidak akan mampu bersembunyi di balik jubahnya. Karena hawa Akhir nafsunya akhir akhir zaman itu adalah proses penelanjangan. ya betul. Iya, 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 betul betul. Sehingga akan Jadi nampak bahkan karakter mhm, karakter, sifat, watak manusia yang sesungguhnya akan muncul di situ. Karena dia tidak mampu bersembunyi lagi. Karena sudah berada di fase akhir zaman. iya. Termasuk pemimpin-pemimpin kita yang memang entah itu legal atau tidak legal, ya akan ditelanjangi oleh zamannya, kan gitu. Iya iya Mau iya presiden, mau menteri, mau siapa, mau iya, camat sampai apa, bahkan sampai yang paling kecil itu mereka akan ditelanjangi mhm oleh mhm, proses editing zaman iya, yang akhir ini. mhm, iya. Ya mudah-mudahan kita have control toh untuk editing akhir zaman ini. Makanya dibutuhkan kesadaran bahwa kita itu sebagai makhluk abadi, sehingga kita mampu bersikap, kita berada di fase mana, dan apakah sudah siap pada fase yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, kan seperti itu. Karena proses hidup itu hanya sebentar saja, tapi perjalanan panjang sebagai manusia abadi masih amat sangat panjang. Dunia mungkin hanya butuh 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun akan selesai, tapi kehidupan manusia abadi jauh lebih panjang dari
dunia itu sendiri. Cerdas, bagus. Iya. Itu luar biasa. Karena proses manusia abadi itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Iya, betul. Exactly right. Ya, sebetulnya kalau orang sadar itu, padahal ketika mereka berdoa, selalu kan menyebutkan bahasa. Semoga doanya itu terkabulkan juga sampai dalam dunia akhirat, kan begitu. Sering manusia bicara begitu. Iya. Tapi dunianya dipegang kencang, tapi akhiratnya dipegang ringan sekali, kan gitu. Iya. Ya karena dia membayangkan akhirat itu dengan kacamata duniawi. Dia belum sadar bahwa dia makhluk abadi. Dia membayangkan Iya. akhiratnya kan dengan ukuran dunia. Oh, akhirat kehidupannya begini, ada sungai yang ada susu mengalir, ada banyak hal yang ukurannya ukuran dunia. Itu yang enak-enak aja, emangnya akhirat hanya susu mengalir, sungai mengalir, Nah, surgawi. Di iya. akhirat itu ada neraka, apinya menyala-nyala dan segala macam. Tapi kadang manusia itu cengeng. Iya, Manusia itu tidak mau membayangkan neraka, iya, mau membayangkan duniawi aja. iya, Di iya. dunia dia juga nakal, tapi dia di akhirat dia membayangkan surga, kan itu pengecut manusia itu. Ah, ya itu Di hebatnya dunia manusia. di Hebatnya dunia dia manusia di berpikir situ. yang enak-enak. Ya, hebatnya manusia di Di situ. akhirat dia mau mikir yang enak-enak juga. Ya, karena sepintar-pintarnya manusia ternyata masih mudah ditipu oleh kehidupan dunia. Sepintar-pintarnya manusia, ternyata manusia itu hanya sebuah ciptaan, kan begitu. Oh, iya. Ya ngomong-ngomong program ke depan gimana kita ini untuk bikin lagu-lagunya itu? Karena Ya, udah lama nggak bikin lagu loh kita. ya, ya kita kan dalam rangka sebenarnya ini toh penetrasi energi berpikir, energi daya cipta. Sebenarnya hanya masalah waktu saja. Kalau Tapi tidak boleh dong terjebak dalam penetrasi karya cipta atau sedang kita mengalami orgasme karya cipta, tidak boleh. Kita harus mengimplementasikan karya cipta loh ya. Gue iya, pasti akan dorong lu pasti bisa bikin. Gue akan bikin puisi, saya akan banyak puisi untuk akhir-akhir ini. iya, iya. Nanti saya akan banyak bikin puisi dan lu bertanggung jawab dong untuk mengakomodir puisi-puisi gua untuk saya akan bicara banyak. Iya, Saya lagi kaya-kayanya bikin puisi ini. iya kalau masalah Cuma belum gue upload, masih tunggu dulu iya. soal puisi. Ditulisnya masih di Lauhin Mahfud ya berarti. Enggak, udah gua tulis. Cuma nanti kalau tulisanku tak munculkan, nanti banyak orang menjadi orgasme tentang puisi gua gitu loh. Karena puisiku tuh sangat mengganggu orang tidur. Bahkan orang bekerja juga akan terganggu. Mhm. Karena puisinya itu menghalau tentang kehidupan. Iya, ya karena kehidupan sendiri itu adalah, ibarat orang tidur. Iya. Orang hidup di dunia itu adalah orang tidur itu. Mhm. Ini gue berkarya loh, ini bikin ini bagus nih. Mhm. Iya, I know. Iya, next time kita kumpul-kumpul, nongkrong di situ, sambil mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan banyak hal. Salah satunya mengekspresikan topeng-topeng yang ada di situ. Kita kupas topeng-topeng Ini kehidupan. filsafanya bagus loh ini loh. Saya Iya, bikin sini. Ini karya gue nih, tanganku. Dan iya, ini banyak beberapa. iya, keren, keren, keren. Oke, ya, ya, ini inspiratif ini. Ini mendatangkan banyak inspirasi untuk berekspresi. Anda tahu topeng yang ini? Ya, kenapa?
Topeng ini mengekspresikan antara tertawa dan teriak, mengerang. Ini kontemplatif. Jadi Mhm. topeng ini tuh, ini tertawa atau mengerang atau berteriak atau menderita, Mhm. kan begitu. Iya 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 iya. Dan yang topeng ini adalah topeng tentang, mmm, raja, penguasa, negarawan yang termenung. Mhm. Di belakangnya ada Yang ini kegelapan. adalah topeng tentang punakawan. Iya iya iya. Mhm. Mhm. Dan yang di sini adalah topeng yang tidak ada topeng. Yang ini, yang tengah Mhm. ini adalah topeng Rai Gedek gitu loh, paham? Understand. Jadi punakawan itu ada Semar, Petruk, Gareng semuanya lengkap. Hmm. Hmm. Tapi Iya. saya kasih di tengahnya adalah tampah Mhm. dari anyaman. Mhm. Mhm. Artinya apa? Mhm. Punakawan itu adalah masyarakat sosial humanisme. Mhm. Dan di situ ada tampah berputar, itu adalah apa? Di antara manusia dan humanisme itu ada manusia yang Rai Gedek, seperti tampah. Jadi dia tidak punya wajah. Iya 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 iya. Dia tidak punya wajah, dia seperti Rai Gedek gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi kalau kita seperti Semar seperti apa? Petruk seperti apa? Gareng seperti apa? Mhm. Mhm. Tahu karakter kita. Tapi Mhm. ada manusia yang seperti tampah dan dari anyaman bambu. Itu namanya Rai Gedek. Kayak gitu. Sehingga Mhm. disitulah sebuah fenomena kehidupan di mana sebagai humanisme itu ada yang Rai Gedek. Jadi dia itu berjiwa miskin, begitu. Mhm. Mhm. Jadi nanti besok kita bisa informasikan tentang gue lagi editing ini. Iya iya. Terus gue nata semuanya itu, Mhm. gue mau bicara tentang ini sebuah karya saya. Mhm. Ini avant-garde. Mhm. Jadi ini masuk dalam konteks karya tentang avant-garde. Mmm. Kalau you mau tentang bicara seni rupa, saya Mhm. bicara tentang avant-garde. Mhm. Jadi Mhm. seni yang memang bicara tentang alam, naturalisme. Garden itu kan, dari kata garden. Mhm. Seperti kebunan, perkebunan dan segala macam. Jadi Mhm. ada karya yang bicara tentang avant-garde gitu. Mhm. Jadi sebuah historis karya yang memang betul-betul murni. Mhm. Itu kalau dalam konteks seni rupa itu sebuah sindiran dari karya Dadaisme. Itu di era setelah Renaissance gitu. Mhm. Mhm. Setelah muncul modernisasi seni di Eropa, bahkan sampai berpengaruh di Amerika. Itu Mhm. sekitar setelah, eee, tahun 1800 akhir menjelang tahun 900. Mmm. Itu kalau gua bicara seni rupa. Mhm. Nanti kalau Anda mau kupas tentang seni rupa, nanti kita bisa bincang-bincang banyak sekali. Karena apa? Seni rupa itu mencakup tentang seni dan budaya. Mmm. Saya punya banyak data tentang itu. Nanti Mhm. bisa kita bicara tentang, eee, forum Anda tentang, seni dan budaya. Mhm. Mhm. Seni dan budaya itu akan muncul banyak sekali. Bisa menjadi sebuah konteks politik, Mhm. Mhm. konteks sosial, Iya iya. bahkan konteks yang macam-macam apapun juga. Mhm. Iya. Seni budaya itu akan memberikan sebuah jawaban tentang, peradaban manusia. Iya iya. Manusia itu dalam zonasi apa, sedang apa. Mmm. Iya. Seni budaya bisa menjadi tolak ukur itu, Iya. Oh iya. gitu loh, Bro. Mhm. Ya Nah, karena makanya gue tadi lagi sedang editing tempat ini, mhm. makanya kemarin juga ketika you datang ke sini kan belum belum Iya. belum gua tapi sekarang sudah mulai bagus, Siap. saya akan banyak berkarya. Oke.
siap, siap. Saya kan banyak berkarya, saya akan bikin berkarya sekarang ini. Mhm, Karena saya tidak butuh tempat tinggal, mhm. Iya, saya butuh tempat berkarya. iya, Saya bisa iya, berkarya di manapun. iya, iya. Sebelum kematian, Mhm, datang kepadaku, mhm. saya akan mohon kepada Sang Pencipta, tolonglah berikanlah kesempatan aku untuk membuat sebuah karya. Mmm, Kenapa? Ketika kita mati, karya kita yang selalu bisa bicara. Karya kita yang akan memberikan sebuah refleksi kehidupan. iya, 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 iya. Kita tidak kekal dalam konteks ruang dan waktu. Tetapi sebagai manusia kepribadian yang kekal, Mhm, manusia yang kekal, iya, manusia yang harus meninggalkan karya-karyanya dalam konteks ruang dan waktunya. iya, iya, Ketika manusia itu tidak dalam keterikatan ruang dan waktu, tetapi manusia harus punya safe dong. iya, Eee, Manusia harus mempunyai sebuah data dalam kehidupan untuk menjadikan sebuah wacana, menjadi perpustakaan kehidupan. iya, iya, iya. Sebelum sebelum kiamat maksud saya. Oh, iya, mhm. Karena seni dan budaya itu adalah hasil kontemplasi, hasil dari sebuah perenungan panjang. Jadi seni dan budaya itu adalah ekspresif. Dia hasil dari sebuah kontemplasi yang di situ adalah, eee, memunculkan memunculkan dari apa yang ada di dalam, eee, daya cipta manusia kan. Iya, Iya, mestinya begitu. yang merenung, berkontemplasi, melahirkan sebuah peradaban. Peradaban yang berkualitas itu, disebutnya adalah seni dan budaya kan kayak gitu. Makanya besok itu, tempat yang di Solotigo itu Iya. bukan sebagai tempat untuk bercocok tanam, tapi sebuah tempat budaya. Oh iya, betul. Itu PR. Iya. Nanti kalau Anda sudah selesai kehidupan duniawi, kan bisa estafet dong. Mhm. Nanti keturunan Anda yang melanjutkan itu. Iya, betul, 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 betul. Iya, kita kita akan pada saatnya kita akan melanjutkan keabadian kita pada fase yang selanjutnya. Iya. Kalau dalam konteks ruang dan waktu kan nggak abadi, ya kan? Oh iya, Tapi tapi kan kita ya harus melampaui ruang sadar, dan waktu, makanya itu. ya proses sebelum melampaui ruang dan waktu kan berarti kita mempunyai proses, dokumenter dalam Legasi. ruang dan waktu. Iya, iya. Iya, betul. Betul. Iya. Makanya video Anda kemarin tuh ikut seneng ada bercocok tanam itu, tumbuhan itu. Karena tumbuhan itu bisa lebih tua dibanding nyawa kita kan gitu. Iya, dan filosofinya adalah kita, memberikan legasi kehidupan di situ kan. Semangat untuk hidup. Legasi legasi yang kita tinggalkan untuk, untuk orang lain. Semangat memberikan warna kepada kehidupan, memberikan cahaya kehidupan kepada yang lain. Makanya menanam menanam itu adalah salah satu, seni dan budaya. Karena di dalam tumbuhan yang kita tanam, itu punya makna filosofis yang panjang kalau kita berbicara tentang semangat kehidupan, tentang cahaya, tentang warna, eee, tentang, cita-cita, tentang Iya. harapan. Nah, itu legasi. Boleh. Oh iya betul. Mestinya kita harus berpikir jauh ke depan. Oh, banget, banget. Oke, saya ingatkan, oke lah, gue mau ingatkan sama ente. Yes. Tuhan menciptakan tumbuhan, Hmm, pohon, hmm. namanya pohon kuldi. Oh, iya. Nah, Mhm. Tuhan pencipta alam semesta menciptakan pohon kuldi dan kemudian pohon kuldi itulah menjadikan sebuah pesona yang menarik antara Adam dan Hawa. Iya, Nah, sehingga ketika Adam dan Hawa terpesona dengan pohon kuldi itulah terjadi kehidupan ini.
Iya. Dalam Mazmur percintaan dan dalam sebuah Alkitab dan dalam sebuah kitab terakhir, Al-Quran memberikan sebuah informasi bahwa manusia itu mengalir setelah holdi itu dimakan dan terjadilah kehidupan hingga seperti ini. Dalam konteks ruang dan waktu itu sebetulnya terjebak dalam pohon holdi. Sehingga ketika Anda tadi menanam, tadi postingan Anda menanam, berarti Anda juga menciptakan sebuah kehidupan seperti pohon holdi itu sendiri, begitu. Iya. Saya berpikirnya ke sana. Ya makanya tadi dari awal saya katakan bahwa manusia abadi tidak pernah takut, tidak pernah kecewa dengan masa lalu, tidak pernah takut masa sekarang, tidak pernah khawatir dengan masa depan. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak ada, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua adalah tempat untuk bercermin ya. Jadi permisalan, supaya menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya sebenarnya begitu. Demikian juga kisah Iya. pohon holdi itu bukan sebuah kesalahan, sehingga melahirkan Ya bukan. Itu sebuah sebuah hukuman, bukan. itu rekayasa genetika duniawi kok itu. Nah, Pohon holdi itu rekayasa genetika duniawi iya, kok itu. betul. Itu adalah sebagai wacana pembelajaran sebenarnya. Sehingga tidak ada yang perlu disesalkan dari kehidupan masa lalu, tidak ada yang Oh, perlu nggak ada. ya tidak ada yang perlu ditakutkan dari kehidupan sekarang, dan tidak ada yang perlu dicemaskan dari kehidupan yang akan datang. Jadi, karakter manusia abadi akan seperti itu. Kehidupan tidak pernah ada yang sia-sia, semua pasti ada hikmahnya. Demikian pula, sehingga gua ngobrol sama kamu itu bukan sesuatu kesia-siaan. Oh pasti, pasti. Meskipun aku mengganggu Anda untuk tidak bisa minum kopi sebentar, paling tidak bisa merokok, kan begitu. Maksud saya begitu. Artinya apa yang terjadi ini tuh bukan sesuatu kesia-siaan, tapi sebuah fata morgana yang seolah-olah fata morgana, tapi sesungguhnya itu adalah kekekalan. Ah, exactly. Exactly. Iya, a part of a long Iya. line. Itu. Kembali pada konteks duniawi, gue masih santai. Kenapa saya masih punya eee, 2 bungkus susu dari Solo Tigo yang bagus untuk membuat saya tetap masih remaja dan masih kulitnya masih keleng-keleng itu loh. Kenapa susu Solo Tigo itu membuat kita menjadi sedikit awet ya, genetika kita masih terjaga. Hmm. Walau kita akan terjebak oleh ruang dan waktu, mengalami menopause atau mengalami pengeriputan, tapi dengan susu Solo Tigo itu sedikit menghambat untuk proses tidak terlalu keriput gitu. Walau jenggotnya putih tapi tidak keriput kan lumayan. Tidak Iya, keriput banget gitu loh. iya, iya. Karena jenggot dan kumis putih itu hanya masalah ruang dan waktu saja. Benar, benar sekali Ah, untuk yang satu itu. iya. Manusia Cuma abadi. cuma ada masalah ketika ketika kita mau bungkus, Hmm, kita mau buka bungkus itu, iya. nggak taunya bukan susu, nggak taunya Es batu. es batu. Oh, salah ambil bungkus tuh Mami Eni itu. Itu baru masalah, tapi no problem. Tapi sekarang ini gua ketika saya buka, ternyata enggak es batu, bener-bener es susu dari Solo Tigo yang bagus. Sehingga membuat saya menjadi fit, menjadi lebih, enjoy dan sehat. Ya bisa jadi pelajaran buat semuanya itu sadar untuk minum susu lah ya, Oh iya, karena minum susu bagus. iya, 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 iya. Karena susu itu adalah mengingatkan kasih sayang seorang ibu sebenarnya. Iya, Filosofi susu itu bahwa kita tidak datang sendiri, tidak datang tiba-tiba, tapi lewat sebuah proses, eee iya. eee, lewat proses Proses apa itu, fermentasi yang istimewa. iya,
harapan dan doa kan. Harapan dan doa yang itu sebuah proses yang dilewati sebelum manusia itu terlahirkan. Sehingga ketika kita Ya. kita berpesta dengan menuangkan segelas susu murni itu akan mengingatkan kasih sayang kita dari orang tua. Filosofinya begitu. Ya, harusnya Badan Gizi Nasional itu belajar dari susu. Oh lah Ya iya. toh. Iya. Meskipun negara belum menganggarkan secara maksimal tentang Badan Gizi Nasional itu loh ya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah itu tidak terlalu banyak korupsi sehingga bisa merealisasi tugas Badan Gizi Nasional itu loh. Oh lah iya. Termasuk untuk harus memberikan minum air susu yang sehat kepada anak-anak negeri ini kan gitu. Iya, betul. Iya. Tapi biar Kenapa? yang menikmati yang menikmati kenikmatan berkorupsi itu biarkan saja, wong itu sudah penyakit sejak zaman dahulu kala. Dan lagi kalau negeri ini bersih, nggak ada yang korupsi, tugas kita apa? Nanti kita nggak bisa teriak-teriak. Ya tapi nggak enak juga. Kita nggak bisa korupsi, kita melihat para koruptor kan nggak asik juga gitu loh. Sehingga akan lebih asik kalau kita nggak mempunyai kesempatan korupsi dan pejabat juga tidak mempunyai kesempatan korupsi. Itu negara yang bagus konstruksinya, kan begitu. Oh, itu utopis. Jadi ya negara yang cita-cita yang paling idealnya memang seperti itu. Tapi manusia kan penyakit manusia kan dia selalu diliputi oleh tipu daya, dia tertipu. Ya makanya permasalahannya ternyata kita memilih pemimpin-pemimpin yang memang tega melakukan korupsi itu loh yang akhirnya menjadi masalah bangsa ini. Ya, itu adalah tugas kita bersama sebenarnya untuk tetap konsisten, minimal diri kita. Kan selalu berawal dari diri kita. Kita tidak bisa memaksakan buah pikiran kita bisa diterima oleh orang lain. Tapi minimal kita tetap konsisten pada waham. Pada waham. Waham itu adalah konsistensi atas sebuah cita-cita. Waham ya, waham. Iya. Iya. Kita tidak akan pernah terlena, tidak akan pernah bahkan kita tidak akan pernah bahagia. Manusia-manusia abadi itu tidak akan pernah merasa bahagia dari korupsi, kemegahan duniawi. Manusia abadi tidak akan pernah terpuaskan dengan hal seperti itu. Karena dia sadar. Ya manusia abadi ternyata juga mengalami sebuah proses bulu mentah yang menjadi lumpur ya. Iya. Sebelum menjadi tanah. Iya, banget. Karena kehidupan dunia itu kalau kita ibaratkan sebuah film bioskop durasi 2 jam, itu dia kehidupan dunia itu hanya penggalan iklan di antara film yang diputar itu. Tidak begitu menarik untuk diperjuangkan, ternyata kan begitu. Manusia abadi paham itu. Ya, manusia abadi paham itu. Dunia itu apa? Ya makanya mungkin ke depan saya butuh lagu yang Anda bikin untuk apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah lagu. Dan tugas Anda karena sudah ada hampir 3 mendekati 4 tahun Anda tidak bikin lagu, sehingga tolonglah Anda bikin lagu lagi yang bisa bikin untuk pelajaran ke depan tentang lagu kehidupan yang bisa memberikan inspirasi. Boleh, cocok itu. Oke, as soon as possible. Dan saya sudah menata banyak sekali saya sudah menyiapkan, saya harus berkarya, saya sudah siap. Dari peristiwa ini semua yang sedang terjadi ini membuat saya tidak menjadi rontok atau hancur, tapi justru membuat saya menjadi lebih kreatif. Oh iya. Saya menata situasi saya menata banyak tempat.
Iya. Kenapa saya harus menata tempat untuk berkarya? Iya. Tapi sebelum kematian mengambilku, aku akan membuat karya banyak. Aku akan memberikan inspirasi. Aku Iya. belajar untuk sebuah teladan. Iya. Kita akan berkarya ini. Iya. Oke. Dan kita saling mengkontrol sejauh mana kita berkarya. Dan kita harus selalu mengkritik. Oke. Oke, I know. Kita berkarya apa? Itu terus continue. Oke. Tentang produktivitas berkarya. Oke, understand. Dan apa yang terjadi bukan membuat saya menjadi melempem, tapi justru membuat saya menjadi produktif. Saya Oke. menjadi kreatif. Iya. Ya filosofinya seperti roket luar angkasa. Jadi ketika Iya. roket diluncurkan ke atas, roket pendorongnya dilepas satu persatu, itu bukan menghilangkan powernya, tapi justru membuat roket ini semakin melenteng tinggi, kan begitu. Iya. Dan terjadi ledakan besar di atas, kan begitu. Oke. Nah, itulah. Sehingga nanti saya ingin besok, aku tidak ingin banyak bicara, tapi karya-karya kita yang bicara. Oke. Siap. Ketika kita tidak bisa berbicara, ketika kita di karang tanah, Iya. tapi karya kita berbicara. Iya. 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 Kenapa? Ketika kita terikat dalam sebuah pertanahan, kita terjebak dalam agraria, kita di dalam tanah, tapi karya-karya kita yang bicara. Iya. Karya-karya kita yang akan bicara dalam birokrasi. Iya. Iya. Birokrasi kehidupan. Iya, itu manifestasi dari keabadian. Ya. Ya mudah-mudahan obrolan kita menjadi sebuah pelajaran yang bagus, termasuk pula bahwa omongan kita bagian dari sepenggal kecil tentang karya yang harus bisa kita tinggalkan. Menjadi catatan kehidupan yang bagus buat apa yang ke depan. I know, oke. Kan begitu. I hope so. Oke, thank you. Dan saya pikir udah cukup panjang dan sepertinya masih banyak waktu untuk kita bincang-bincang ke depan dalam episode yang lain tentunya. Iya, masih banyak sesi yang selanjutnya. Thank you banget loh ya ini. Siap. Bisa bincang-bincang yang satu ini. Oke. 57 lebih 26 menit. Saya tunggu episode berikutnya. 57 menit lebih, berarti hampir 1 jam ini. Keren. Oh ya. Biarlah waktu mengalir, sesungguhnya kita tetap selalu mengalir. Karena kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, pemirsa. Oke ya, thank you ya. Oke, siap. Bincang-bincang kita. Oke. Dan semoga semua akan menjadi sesuatu yang bagus. Oke. Untuk kehidupan ke depan. Oke, thank you very much. Thank you, Father. Oke. See you next time. Oke, Arum Dalu semuanya. Oke, thank you. Oke. Setelah melihat proses pembuatan motor, akhirnya saya mengerti mengapa Elon Musk selalu berkata, Jepang adalah pemimpin dalam manufaktur tinggi, motor adalah jantung industri manufaktur. Memiliki kekuatan misterius yang absolut di bidang inti untuk membuat sebuah motor. Selain itu, harus ada sistem industri yang matang. Juga perlu memiliki telinga yang baik untuk mencapai tujuan sejati dari sinkronisasi manusia-mesin melalui pendengaran. Ini adalah pabrik Mitsubishi Electric. Langkah pertama dalam pembuatan motor. Pertama, gulung plat baja menjadi